Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam cinta untuk Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Yeyen Apriani Katili SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dengan fasilitator Bapak Rahma di MPD, pengajar praktik Ibu Marta Biga Dangkua SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jurnal refleksi dwi mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri menjadi calon guru penggerak setelah 2 minggu mengikuti kegiatan pelatihan. Pada bagian ini, sebagai calon guru penggerak, saya akan merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang saya gunakan yaitu 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Model ini dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway. Yang pertama, yaitu peristiwa. Banyak hal yang telah saya dapatkan dari pelaksanaan kegiatan pelatih calon guru penggerak yang telah berjalan selama 2 minggu. Berawal dari kegiatan rapat koordinasi persiapan implementasi program PGP Angkatan 7 reguler yang dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Grenki Gorontalo dari hari Sabtu tanggal 15 Oktober hingga Senin tanggal 17 Oktober 2022. Melalui kegiatan ini, kami mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan kami geluti selama 6 bulan ke depan. Berawal dari pembukaan program guru penggerak yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Oktober secara virtual dan live lewat channel YouTube. Menteri Kemdikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, BA MBA bersama Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD membuka secara resmi kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi tonggak awal lahirnya motivasi yang semakin kuat buat diri saya. Masih di hari yang sama, mengikuti kegiatan pembukaan orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan 7 wilayah Provinsi Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Ketua BGP Provinsi Gorontalo Bapak Eki Apunu melalui virtual. Jumat 21 Oktober 2022. Saya mengikuti kegiatan pretest melalui LMS. Sejujurnya, beberapa pertanyaan yang ada dalam LMS merupakan sebuah hal yang baru bagi saya. Hal yang semakin membuat saya ingin mencari tahu. Sabtu 22 Oktober 2022. Kegiatan Lokakarya Orientasi. Program pendidikan guru penggerak angkatan 7 reguler Kabupaten Gorontalo Utara di SDN 9 Kuandang yang dihadiri oleh seluruh calon guru penggerak se-Kabupaten Gorontalo Utara, kepala sekolah dari setiap calon guru penggerak serta para pengawas. Dalam kegiatan Lokakarya, saya kembali menemukan hal-hal baru seperti membuat kesepakatan kelas, menuliskan harapan dan kekhawatiran, membuat portofolio digital, dan kegiatan lainnya yang dilakukan bersama dengan Bapak Ibu Guru CGP yang sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok. Pada kegiatan Lokakarya orientasi ini, CGP mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh PP, yaitu LK1 tentang kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, LK2 tentang asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, LK3 tentang evaluasi diri guru penggerak, LK4 tentang rencana pengembangan kompetensi diri, dan LK5 tentang evaluasi Lokakarya orientasi. Kegiatan Lokakarya ini sangat banyak memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi saya. Apalagi dibimbing oleh Bapak Ibu pengajar praktek yang begitu baik dan hebat. Dan yang paling menyenangkan adalah dapat berkumpul dengan Bapak Ibu CGP Angkatan 7 Gorontalo Utara yang semuanya memberikan aura positif bagi diri saya.
Senin 24 Oktober 2022. Langkah awal berkutat dengan modul-modul. Diawali dengan modul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional KHD dengan melakukan aktivitas mandiri melalui LMS, yaitu mulai dari diri, mengisi kuesioner refleksi diri tentang pemikiran KHD, eksplorasi konsep yaitu kegiatan belajar refleksi diri tentang pemikiran KHD. Pada forum komunikasi modul 1.1 melalui LMS, kami para CGP dan fasilitator saling memberi komentar dan umpan balik. Selasa 25 Oktober 2022, melanjutkan kegiatan mandiri menyelesaikan tugas modul 1.1A4 tentang eksplorasi konsep. Rabu 26 Oktober 2022, pertemuan pertama kelompok 0704 dengan fasilitator Bapak Rahmadi melalui forum diskusi secara virtual. Pada pembelajaran ini, kami para CGP dilatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami juga diberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait dengan pemahaman terhadap pemikiran filosofis KHD. Kamis 27 Oktober 2022, pertemuan kedua dengan fasilitator dalam ruang kolaborasi. Pada kegiatan kali ini dibentuk 2 kelompok untuk membuat bahan presentasi. Jumat 28 Oktober 2022, kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator. Setiap kelompok mempresentasikan hasil menemu kenali nilai-nilai luhur, kearifan lokal budaya, dan saling memberi umpan balik terhadap hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Senin 31 Oktober 2022, mendapatkan surat cinta dari Bapak Fasilitator untuk mengingatkan kepada para CGP mengerjakan tugas mandiri tentang demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, kami para CGP diharapkan dapat mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya serta mempublikasikannya sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang telah dipraktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kamis 3 November 2022, surat cinta yang ditunggu kembali datang dari Bapak Fasilitator terbaik, memberi kabar pelaksanaan kegiatan elaborasi pemahaman melalui Google Meet dengan instruktur Bapak Ar-Rahman dan sebagai hostnya adalah Ibu Nur Laila. Pada kegiatan ini banyak peristiwa yang saya dapatkan yang membuat saya semakin termotivasi untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan CGP. Jumat 4 November 2022, Bapak Fasilitator kembali memberitahukan untuk mengingatkan kepada para CGP agar mengerjakan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi dan kegiatan 1.1.A.9 aksi nyata secara mandiri. Pada kegiatan ini kami diharapkan agar dapat mengkoneksi antar materi serta membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan refleksi yang disajikan sesuai dengan minat dan kreativitas CGP. Dan pada tahap ini, para CGP dapat menuliskan jurnal refleksi terkait dengan pemikiran KHD. Yang kedua, perasaan. Banyak hal bermakna yang saya dapatkan selama 2 minggu mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak. Materi-materi yang diberikan semakin membuka pola pikir saya terhadap pendidikan. Ki Hajar Dewantara, nama yang sering saya dengar sebagai Bapak Pendidikan. Namun, terus terang saya tak pernah mencari tahu tentang beliau, apalagi dengan semua pemikiran beliau tentang pendidikan. Melalui kegiatan ini saya sadar bahwa ternyata beliaulah tokoh sentral pendidikan Indonesia yang pemikiran-pemikirannya menjadi tonggak perkembangan pendidikan anak bangsa. Senang, bahagia, bangga adalah sebuah rasa yang lahir dari bentuk sebuah perjuangan. Menjadi CGP bukan hal yang mudah.
Perlu semangat dan motivasi yang tinggi untuk bisa terus menyelesaikan pelatihan ini. Senang dan bahagia memiliki teman-teman baru, Bapak Ibu CGB hebat. Bersyukur diberi fasilitator yang begitu baik dan pengajar praktik yang tak pernah bosan untuk memberi dorongan. Apalagi memiliki seorang kepala sekolah yang selalu memberikan kemudahan serta motivasi yang kuat. Sehingga meski menghadapi hambatan, di mana pada saat menerima materi saya pernah berada dalam kondisi yang kurang baik. Dan berbagai macam pekerjaan lainnya, baik sebagai seorang guru maupun ibu rumah tangga. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, meski terkadang saya baru memasukkan di ujung-ujung deadline. Yang ketiga, pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, banyak ilmu yang saya dapatkan, yang sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Pembelajaran yang sangat bermakna yang lahir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimulai dari pembelajaran bahwa seorang pendidik memiliki tugas untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur sehingga mereka dapat hidup selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran tentang menghamba pada anak membuka ruang pikir dan hati saya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah selalu berpusat pada anak didik. Membuat saya semakin tertantang untuk bisa menciptakan model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan motivasi anak-anak didik, serta membangkitkan rasa cinta anak didik terhadap budaya daerah, khususnya daerah Gorontalo. Yang keempat, penerapan. Pembelajaran modul 1.1 membuat saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan dalam diri. Menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak, menjadi guru yang diimpikan oleh setiap siswa. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara membuat saya semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal baik dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang telah berjalan selama 2 minggu takkan berarti jika pada ujungnya kita tak mengimplementasikannya secara kontekstual di lapangan. Untuk itu, sebagai bukti nyata saya telah menerapkan beberapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Melakukan pembelajaran di luar kelas agar mereka tidak jenuh karena selalu terbatasi pandangan mereka pada dinding-dinding ruang kelas. Melakukan kegiatan rohis setiap Jumat untuk membuat mereka semakin cinta akan Tuhan Sang Pemilik hidup. Melakukan kegiatan-kegiatan seni sebagai wadah tempat para siswa mengeksplor bakat seni yang dimilikinya. Menanamkan nilai-nilai rasa cinta budaya daerah melalui kegiatan belajar yang diselingi dengan lagu-lagu daerah, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebelum proses pembelajaran dimulai, seperti ice breaking. Dengan menerapkan model-model pembelajaran yang seluruhnya saya lakukan dengan berpusat pada anak, nampak anak-anak semakin termotivasi melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang guru kita harus menerapkan pembelajaran yang bersandarkan pada sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Demikianlah hasil refleksi 2 mingguan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan CGP Angkatan 7 tahun 2022. Terima kasih. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi